Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab wa syekh Imam Barakatul Anam Abdullah Balawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 111. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris ke-11 dari bawah. Baris ke-11 dari bawah. Wa amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hubbu fillahi. Adapun cinta kepada Allah itu, fahuwa, maka itu adalah min asyrafil maqamati, paling utama-utamanya kedudukan, wa arfa'iha, dan paling tingginya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti keimanan seseorang. Maka kita semua hendaklah memiliki kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini ngaku beriman, kita cinta enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cinta itu harus dibuktikan, bukan hanya dengan ucapan, tetapi harus dibuktikan. Agar kita memiliki kecintaan kepada Allah, para ulama mengajarkan banyaklah mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya Allah, Engkau sudah memberikan nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Kita renungkan, kita bayangkan nikmat-nikmat pemberian Allah itu, kita bayangkan, kita renungkan, begitu banyak yang kalau kita mau menghitung, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi kita mulai memiliki rasa cinta pada Allah dengan cara mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
Kita cinta kepada seseorang karena seorang itu pernah berjasa kepada kita. Kita cinta kepada orang tua di samping karena perintah Allah, karena orang tua telah berjuang untuk kita, berjasa untuk kita. Nah, apalagi Allah yang seluruhnya diberikan kepada kita dan gratis, hadirin sekalian. Itu nikmat Allah itu luar biasa, tidak terhitung jika kita ingin menghitungnya. Air dari Allah gratis, dari Pamjaya bayar. Udara dari Allah gratis, semua gratis, hadirin sekalian. Prosesnya yang membutuhkan bayar, hadirin sekalian. Bagaimana kalau nafas itu, udara itu ada pajaknya, tentu luar biasa, kita tidak akan sanggup, hadirin sekalian. Itu yang pertama. Tanamkan, renungkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya yaitu banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan ingat Allah, diberikan zikir kepada Allah berapa banyak? Sebanyak mungkin, hadirin sekalian, sebanyak mungkin. Kita bisa pilih lafaz-lafaz yang kita inginkan. Astaghfirullahaladzim, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, subhanallah. Kita pilih lafaz apa saja, hadirin sekalian. Mau lengkap ya kita boleh subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahaladzim. Nah, itu satu. Lalu kita baca lagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahaladzim. Dua. Terus, hadirin sekalian, maka akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak berzikir dan dengan membayangkan nikmat-nikmat Allah itu, insya Allah kita cinta kepada Allah. Cinta itu bukti keimanan. Orang yang beriman, kata Allah, cinta, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah orang yang cinta adalah akan melakukan yang diperintah dan akan menjauhi yang dilarang, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah akan datang kepada orang-orang yang cinta, kaum yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Jadi Allah akan mendatangi di hari kiamat, mana yang cinta kepadaku akan aku masukkan ke dalam surga, dan Allah cinta kepada mana yang cinta kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga, dan Allah pun cinta kepada orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi agar kita dicintai oleh Allah, syaratnya adalah mencintai Allah terlebih dahulu, hadirin sekalian. Maka kita akan dicintai oleh Allah. Orang yang sudah dicintai oleh Allah itu diperhatikan oleh Allah. Enggak minta dikasih, apalagi minta, hadirin sekalian. Jadi orang yang sudah cinta, biasanya misalkan kita cinta kepada seseorang, dia enggak minta, kita perhatikan mana kebutuhannya, mana yang dibutuhkan, mana kesukaannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau Allah cinta kepada kita? Jadi kalau sudah cinta, enggak minta pun dikasih, apalagi kita minta, hadirin sekalian. Ya, untuk mendapatkan cinta Allah, kita harus mencintai Allah. Untuk mencintai oleh Allah tadi kita sudah mengetahui jalannya, hadirin sekalian. Nah, Allah akan datang pada hari kiamat, yaitu memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka, hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 ini terdapat pada diri seseorang, maka seseorang itu akan merasakan
manisnya iman. Jadi keimanan itu bisa dirasakan manisnya, bisa dirasakan nikmatnya. Nah, orang bisa merasakan manisnya iman, kata Rasul, jika memiliki 3 perkara ini. Apa yang 3 perkara itu? Ternyata di sini, di hadis ini hanya 1. Nanti saya sebutkan yang 2 dan 3-nya. 3 perkara itu ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang tersebut harus Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lainnya. Jadi Allah dan Rasul lebih dicintai daripada cinta kepada harta, daripada cinta kepada istri, daripada cinta kepada orang tua. Jadi cinta kepada selain Allah di bawahnya, hadirin sekalian. Jadi cinta kepada Allah nomor 1, cinta kepada Rasul nomor 2, selain itu kepada orang tua, selain itu kepada siapa saja, hadirin sekalian. Nah, orang yang bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, maka bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau iman bisa dirasakan, ibadah bisa dirasakan nikmatnya. Sholat terasa nikmat, puasa terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat, hadirin sekalian. Di sini hadis ini hanya 1, yang keduanya itu kan ada titik-titik lanjutannya. Salasun man kunna fi wajadahu halawatal iman ayyakun Allah wa rasuluhu masih wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang karena Allah. Jadi kalau cinta seseorang karena Allah, dia di jalan Allah, kita cintai. Dia tidak di jalan Allah, tidak kita cintai, hadirin sekalian. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar. Dia benci kepada kekufuran, keingkaran, kekafiran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kalau melihat maksiat, dia benci, seolah-olah bencinya seperti dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kita kan nggak mau dimasukkan ke dalam api neraka, kita benci api neraka. Nah, begitulah kita melihat kemaksiatan, begitulah kita melihat kekufuran, begitulah kita melihat kemusyrikan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Kita benci seperti kita dimasukkan ke dalam api neraka. Satu hadis lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah, cintailah Allah, bima yahdukum, karena Allah telah memberi kalian bihi min ni'amihi, nikmat-nikmatnya yang banyak. Jadi cintailah Allah. Kenapa kita cinta pada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Wa ahibbuni bihubbillah, cintailah aku, maksudnya Rasulullah, cintailah Rasulullah karena kamu cinta kepada Allah. Jadi cinta Allah dan Rasul satu paket. Wah, saya cintanya Allah saja, Rasul nggak cinta, nggak mungkin, nggak bisa, nggak diterima, hadirin sekalian. Wah, saya cintanya kepada Rasul saja, nggak cinta kepada Allah, nggak diterima, hadirin sekalian. Cinta Allah dan Rasul itu satu paket, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.